tetap dalam keadaan mute selama sesi materi berlangsung. 3. Mari kita menjaga suasana saat kajian hari ini. Untuk yang terakhir, saat sebagai pembuka majelis dan penyejuk hati kita pagi ini, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Iis. Kepada Teh Iis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pungki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillahu khairan, Teh Iis, atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga keberkahan senantiasa tercurah bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke acara inti, kajian online hari ini diselenggarakan oleh Pengajian Muslimah Kanto atau PM Kanto dan didukung penuh oleh sponsor kita, Yoake Hijab. Buat teman-teman yang belum tahu, Yoake Hijab itu merupakan brand asal Jepang yang bisa langsung dibeli di Jepang. Yoake sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya fajar. Yoake Hijab menghadirkan koleksi hijab-hijab yang nyaman, adem, dan simple untuk menemani aktivitas harian kita. Semua produknya insya Allah selalu ready stock tanpa harus pre-order. Buat yang penasaran sama koleksi-koleksinya, bisa langsung cek aja di akun Instagramnya @yoakehijabjp. Terima kasih kami ucapkan kepada Yoake Hijab atas dukungannya pada kajian hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai ada kabar gembira. Di akhir acara nanti akan ada apresiasi berupa hadiah hijab spesial dari Yoake Hijab bagi penanya terbaik yang berdomisili di Jepang, serta peserta yang membagikan kesan acara di Instagram Story. Buat yang mau hadiahnya, boleh di-follow dulu akun Instagramnya. Pagi ini kita akan mengusung tema yang sangat indah dan relevan bagi kehidupan kita sebagai muslimah, yaitu The role Allah has chosen for us, embrace it wholeheartedly. Materi indah ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Farah Konita. Beliau adalah seorang penulis, aktivis Palestina, sekaligus content creator, dakwah yang aktif menginspirasi melalui akun Instagramnya @konit. Beliau merupakan alumni jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan telah melahirkan berbagai karya buku unggulan seperti Seni Tinggal di Bumi, Si Takut, Cemas dan Sedih, Nyala Semesta, Hidup Satu Kali Lagi, Bertemu Dewasa, serta karya terbarunya 24 Jam. Beliau juga aktif membagikan pemikiran hangatnya melalui podcast Cinta Lewat Cerita. Untuk tanpa mengulur waktu lagi ya, langsung saja kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum Kak Konita. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami semua. Alhamdulillah, jazakumullah khair juga sudah Hmm, mengajak dalam agenda kebaikan, Kak iya. Pungki. Makasih. Mungkin langsung saja ya ke acara inti kepada Kak Konita, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, terima kasih banyak Kak Pungki dan semua teman-teman panitia dan peserta, teman-teman dari Jepang semuanya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa silaturahmi sama teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak terhingga ya, kasih sayangnya yang selalu tercurah melimpah tanpa jeda kepada kita, kasih sayang terkhususnya keimanan yang nikmat yang paling krusial yang Allah berikan kepada kita, nikmat Al-Quran, nikmat bisa berkumpul bersama teman-teman solih solihah itu sebuah nikmat yang luar biasa ya. Dan semoga ketika kita pandai bersyukur Allah menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Kemudian salawat serta salam juga kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya nanti. Dan semoga berkumpulnya kita di sini menjadi ikhtiar Allah kumpulkan lagi nanti di akhirat bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, boleh ditampilkan PowerPoint-nya, PowerPoint materinya boleh ditampilkan. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, Kak. Sehat? Baik semuanya? Oke. Alhamdulillah, Insya Allah ini pembahasan yang menarik dan penting ya kalau kata ya. The role Allah has chosen for us, embrace it wholeheartedly. Ya, peran yang Allah sampaikan kepada kita, peran yang Allah berikan kepada kita, dan kita ambil dengan sepenuh hati ya, dengan bahagia, dengan penuh hormat. eh, Teman-teman, ketika Allah itu menitipkan peran kepada kita, dengan apapun peran-peran kita saat ini. Mungkin ada yang perannya sebagai seorang ibu, ada yang sebagai seorang istri, ada yang sebagai seorang mahasiswa, ada yang sebagai seorang anak, ada yang sebagai seorang pekerja, apapun itu ya. Yang harus kita tahu ketika Allah sudah menitipkan peran itu kepada kita, maka Allah juga tahu kalau kita mampu untuk memikulnya. Jadi ibaratnya kalau kita kerja nih di sebuah kantor, kemudian ada HRD yang ngelihat kualifikasi kita, dan kita diterima kerja di sana, itu kan berarti sudah qualified semua atau udah contreng semua. Nah, Allah juga seperti itu kepada kita. Ketika kita udah menerima suatu peran, maka menurut Allah kita itu udah qualified sama peran itu dan pasti bisa melakukannya. Ya, cuma kadang kita aja yang suka merendahkan diri sendiri gitu. Aduh, kayaknya aku nggak sanggup. Tapi ketika itu sudah sampai di pundak kita, insya Allah berarti kita sanggup. Oke, boleh di next. Ya, bismillah. Yang pertama adalah aku ingin mengajak kita merenungi sama-sama. Sebenarnya kehadiran kita di bumi itu untuk apa sih? Gitu ya. Eh, Ketika kita Allah lahirkan di dunia, kemudian dengan izin Allah, Allah bersamai, tumbuh, kembangkan sampai di usia ini. Mungkin ada yang 20 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang udah 40 tahun. Pertanyaannya adalah buat apa sih kita nih hidup di bumi? Untuk tugas apa? Untuk peran apa kehadiran kita di bumi? Karena ya, ini ada mungkin ada pemikiran-pemikiran yang jauh dari Al-Quran dan sering gitu ya digaungkan di apakah itu di media sosial atau oleh influencer siapalah ya. Mungkin ada yang ngerasa, aduh kenapa sih gue harus dilahirkan di dunia dengan harus menanggung beban berat sebagai seorang dewasa gitu ya, harus bekerja, harus menghidupi ini, harus menafkahi itu. Ada yang bahkan sampai membenci kedua orang tuanya gitu ya. Gue sebel banget, kenapa sih orang tua gue melahirkan gue gitu ya. Atau ada anggapan, "Oh, kalau miskin jangan banyak-banyak dong anaknya." Yang seakan-akan kehadiran kita di dunia ini, itu gara-gara kedua orang tua kita yang menginginkannya.
Gitu. Padahal yang mengizinkan kita hadir di dunia adalah Allah dan punya peran mengemban tugas yang luar biasa mulia. Ini yang harus kita pahami ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ini ada sebuah quote ya dari Ustadz Harisantosa. Beliau mengatakan, setiap manusia dihadirkan di dunia bukan suatu yang sia-sia, melainkan memiliki peran spesifik yang sangat ditunggu dunia. Setiap manusia alangkah berharga menebar manfaat dan rahmat bagi dunia. Jadi, setiap kehadiran kita nih, itu punya tugas spesifiknya masing-masing yang Allah titipkan sama kita. Dan gak ada yang sia-sia. Ya, harusnya ya, ketika kita benar-benar memikul tugas itu ya, benar-benar memahami, maka harusnya setiap manusia itu punya kebermanfaatan yang sangat-sangat luas untuk dunia. Contohnya nih misalnya, ketika kita ngelihat sahabat dan sahabiah Rasulullah, mereka kan punya peran spesifiknya masing-masing ya. Ketika kita melihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang cendekiawan yang luar biasa. Ya kalau sekarang tuh kayak syaikhoh, kayak ulama yang merawikan 2.200 hadis lebih dan mengajarkan ya menjadi perpindahan ilmu dari generasi sahabat ke generasi tabi'in dan tabi'at. Ya beda lagi sama perannya Khalid bin Walid yang perannya itu di bidang militer. Ya beda lagi perannya di sama Utsman bin Affan yang perannya di bidang ekonomi dan pemberdayaan umat misalnya. Ya, beda lagi perannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Beda lagi dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Setiap orang punya perannya masing-masing dan berbeda. Tapi itu manfaatnya luar biasa luas gitu. Next. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, boleh dipindahkan ya. Bahkan ya, sejak dari alam rahim kita sudah bersaksi. Nah, ada yang ingat nggak ketika di alam rahim kita bersaksi? Gak ada yang ingat ya, buru-buru di alam rahim ya. Kita usia 1 tahun, 2 tahun juga mungkin kita udah nggak inget gimana. Tapi karena kita menggenggam Al-Quran, ya Allah yang langsung menyampaikan. Di Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ya, teman-teman yang harus kita pahami gitu ya, ketika kita nih melihat diri kita sendiri, melihat kehadiran kita di dunia, atau melihat sesosok bayangan di cermin, ya, yang tadi pagi ngaca kan ngeliat tuh muka kita gimana ya, atau yang sering selfie, suka ngeliat kan fisik kita kayak gimana. Yang harus kita pahami ketika kita bercermin, itu tuh bukan kita, ya itu cuma casingnya kita doang. Yang kita sebenarnya adalah ruh kita. Ya, ruh kita yang ada di dalam badan kita nih, ya, yang fisik. Ruh kan nggak kelihatan ya. Ya, tapi ruh itulah yang membuat kita hidup. Ya, jiwa kita nih ya, jiwa itu kan perpaduan antara jasad, kemudian Allah tiupkan ruh di dalamnya. Nah, ruh ini yang sumber kehidupan tuh ruh itu. Yang ketika kita wafat nanti, ruhnya yang akan melanjutkan kehidupannya di alam selanjutnya, sedangkan jasadnya ya akan membusuk dan terurai kembali menjadi tanah. Nah, yang Allah ambil kesaksian nih, ini ruh kita. Ya, jadi ketika di alam rahim ruh kita itu sudah bersaksi kepada Allah. Ya, sudah langsung berbicara dengan Allah. Ya, Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Ya, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Jadi memang apa ya, kehadiran kita di dunia ini sesuatu kejadian yang luar biasa gitu ya. Bahwa hidup ini adalah karunia dari Allah yang sangat-sangat besar. Jadi sangat
menyedihkan gitu kalau ada seorang muslim yang mengatakan, aduh gue ngapain sih dilahirkan ke dunia gitu ya, atau merasa eh, nggak suka dengan kehidupannya ya, dan merutuki kehidupan dan lain-lain. Karena yang harus kita sadari, kehidupan kita, kelahiran kita ini semuanya atas izin Allah dan ada peran spesifik yang harusnya kita emban. Gitu. Boleh di next ya. Maka ya peran kita apa? Nah, peran kita sebagai khalifah fil ard. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah itu berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kalimat ini Allah tanyakan kepada para malaikat dan iblis ya waktu itu kita ketika membaca kisahnya di dalam Al-Quran itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi memang sebelum manusia diciptakan Allah itu udah menyampaikan kalau tujuan manusia ini diciptakan itu sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Tuh, jadi bukan karena Nabi Adam dan Hawa nih makan buah kuldi kita jadi di dunia gitu, kita jadi terusir di dunia. Enggak, bukan karena itu, tapi karena memang penciptaannya, menciptakan manusia itu tujuannya sudah khalifah fil ard. Jadi tujuan kita hadir di dunia itu sangat-sangat mulia. Kemudian berkatalah ya para malaikat, malaikat ini kritis ya. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah tapi tetap punya kritis gitu ya, tetap punya kalau ada pertanyaan disampaikan gitu. Malaikat tuh berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuh, jadi malaikat itu tahu ini kalau manusia dihadirkan ke dunia, mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini kalau kita lihat tafsirnya, menumpahkan darah itu eh, gambarannya seperti anak sungai, darahnya tuh mengalirnya seperti anak sungai. Tuh ada tuh dua orang, tapi bisa 1.000 orang ya. Se Semerusak itu manusia ya. Dan itu terjadi kalau kita lihat hari ini ya, genosida di Gaza ketika lah katakanlah terhitung sejak 7 Oktober sampai saat ini itu kan sudah 76.000 syuhada. Itu kan darah yang tertumpah tuh luar biasa. Terus kerusakan di bumi. Kalau kita lihat hari ini kerusakan di bumi seperti apa? Ya, kebakaran di Kalimantan itu ada ribuan titik api di situ yang katanya sengaja dibakar. Ya, dan berbagai kerusakan lainnya di muka bumi kita tuh udah ngeliat ya perubahan iklim yang luar biasa. Ini bener nih apa yang dibilang sama malaikat. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang Allah ketahui, sedangkan malaikat tidak ketahui ya. Di ayat selanjutnya dijelaskan. Setelah itu, Nabi Adam diminta untuk menyampaikan apa saja, apa ya benda-benda di muka bumi ya, yang dalam artian yang akhirnya membuat Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard itu karena ilmu. Jadi orang-orang yang punya ilmu dan keimanan, maka merekalah yang akan menjadi khalifah fil ard, yang akan menyelesaikan masalah-masalah di bumi. Dan itu disampaikannya di dalam Al-Quran. Kalau disampaikannya di dalam Al-Quran berarti buat siapa? Buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa? Buat kita. Kayak kata Allah yang akhirnya menjadikan bumi ini lebih nyaman untuk ditempati. Yang akhirnya menyelesaikan masalah-masalah di bumi siapa? Orang-orang beriman umatnya Rasulullah yang membaca Al-Quran, yang mengimani, yang mengamalkan Al-Quran. Maka peran kita nih yang utama, teman-teman, kita dicipta untuk menyelesaikan masalah-masalah di bumi. Ya, apa aja nih masalah di bumi? Ini kira-kira
masalah terbesar ya yang ada di dunia saat ini ya. Apakah dari kemiskinan, apakah dari sulitnya pendidikan, ya ada yang sama sekali bahkan nggak bisa merasakan bangku pendidikan. Ada krisis makanan dan air, banyak yang hari ini nggak bisa makan, nggak bisa minum. Apakah politik gitu ya, pemerintahan yang korupsi, yang zolim sama rakyatnya, atau tentang peperangan ya, apa yang terjadi di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Lebanon, yang ada di Suriah, yang ada di Sudan, ya, atau tentang ketidakadilan sosial ya. Ada yang misalnya masih diskriminasi ya, misalnya teman-teman kita di Uighur karena dia Muslim masuk penjara, disiksa dan seterusnya. Atau masalah perubahan iklim ya, ada kerusakan lingkungan di mana-mana. Nah, ini kan ada masalah yang sangat besar ya yang terjadi di muka bumi ini. Maka seharusnya peran kita ketika hadir di dunia ini bisa menyelesaikan masalah-masalah di bumi. Gak usah semuanya ya, nggak mungkin juga semuanya. Pilih salah satu yang sesuai dengan eh, kata hati kita. Ya, setiap orang kan punya potensi dan bakatnya masing-masing. Setiap orang tuh ketika dia benar-benar beriman kepada Allah dan menyucikan hatinya, ketika dia melihat berbagai masalah yang terjadi di muka bumi, dia ada panggilan di dalam jiwanya. Ya, kamu harus melakukan ini, kamu harus menyelesaikan itu. Nah, itulah tugas utama kita sebenarnya. Peran khalifah fil ard tuh di sana. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya, misalnya ada yang fokusnya di pendidikan. Ya, kita lihat misalnya ada seorang ustadz ya, Nauman Ali Khan misalnya. Ustadz Nauman Ali Khan, kita tuh bisa melihat, oh dia tuh sudah menemukan eh, peran khalifah fil ard-nya, yaitu jadi sarana untuk orang-orang ketika mau belajar Al-Quran, ya belajar tafsir Al-Quran, bisa dengan mudah ketika mendengarkan Ustadz Nauman Ali Khan. Atau misalnya ada yang fokusnya untuk eh, membantu ya saudara-saudara yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, ya berarti dia di nomor 5 tuh. Ya, atau misalnya ada yang di ketidakadilan sosial, ada yang di perubahan iklim ya, tentang kerusakan lingkungan. Harusnya gitu ya, kita punya andil. Tidak hanya ngurusin diri sendiri. Boleh di next? Boleh? Oke, di next. Nah ini ya. Terus gimana caranya? Tadi kan kayaknya, wah berat banget ya teh. Gitu. Berat banget kita harus menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini. Boro-boro kita nyelesain masalah di dunia, masalah diri sendiri aja belum selesai gitu kan ya. Ini kita misalnya ada yang masalahnya di masih finansialnya aja belum stabil atau aku masih kuliah nih, kuliah aja belum selesai dan lain sebagainya. Maka inilah perjalanan panjang menuju peran peradaban. Aku menuliskannya ya, mendefinisikannya sebagai peran peradaban. Jadi, aku meyakini tiap kita yang lahir di dunia itu ada perannya yang dia akan dirasakan manfaatnya untuk peradaban, gitu ya, untuk memajukan peradaban ini. Peran peradaban itu perjalanan panjangnya seperti apa sih? Ya, dijelaskan di Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Allah berfirman ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah hutan gitu ya yang berumur ratusan tahun itu kan kita bisa lihat yang akarnya menghujam ke tanah, kemudian batangnya kokoh, besar, tinggi, dan cabang-cabangnya besar, pohonnya rimbun, kemudian pohon itu punya banyak sekali manfaat untuk lingkungannya. Ya, pohon itu ketika dia sehat ya, apakah manfaatnya untuk hewan-hewan yang bernaung di sana, manfaatnya menghasilkan oksigen untuk eh, makhluk hidup,
Ya, kemudian di tanahnya juga ada banyak yang mengambil manfaat di sana. Bahkan ketika pohonnya sudah mati, ya itu juga masih bermanfaat pohonnya. Kira-kira kayak gitu ya. Perumpamaan pohon yang baik, pohon yang dia punya manfaat bagi orang-orang, ya bagi kehidupan. Ya, maka sama halnya seperti manusia. Manusia itu ketika dia bisa sampai punya manfaat yang sangat luas, itu perjalanannya juga panjang, selayaknya pohon. Ya, pohon itu kalau ditanam dari bibitnya nih, sampai akhirnya jadi pohon yang besar, tinggi, kuat, rimbun, berbuah, itu butuh berapa tahun? Ya, butuh puluhan bahkan ratusan tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar gitu, nggak bisa dipanen dalam sehari dua hari ya. Tapi butuh puluhan tahun. Sama manusia juga seperti itu ya. Di di slide-nya teman-teman kan bisa melihat ya. Ini ada perumpamaan pohon. Bibitnya itu adalah fitrah, bibit yang Allah tanamkan di tanah yang gembur gitu. Jadi kita semua ini lahir dengan fitrah. Fitrah itu memang sesuatu yang sudah terinstal dalam jiwa kita dan itu baik. Gitu. Jadi nggak ada anak yang dilahirkan, wah dia memang nakal dari kecilnya gitu ya. Nggak ada, semuanya tuh baik. Ya, fitrah tuh ada fitrah apa aja? Ada fitrah keimanan. Tadi ya yang kita bahas di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Memang sejak dari alam rahim, kita itu udah kenal Allah. Dan kita bersaksi akan menyembah kepada Allah. Maka kita punya fitrah keimanan. Fitrah keimanan kita apa? Kita selalu pengen deket sama Allah. Manusia, gimana pun dia punya lingkungan seperti apapun, gimana pun orang tuanya, apakah dia nakal, apakah lingkungannya kondusif atau enggak, dia punya fitrah untuk cari tahu Allah itu tuh siapa sih? Ya, eh, kita nih beribadah itu seperti apa sih ya? Ada setiap orang punya fitrah untuk bisa deket sama Allah. Ya, dan itulah kenapa ketika kita lagi deket-deketnya sama Allah, kita ngerasa bahagia banget. Kenapa? Karena itulah fitrah kita ya, keimanan. Ada fitrah apa? Potensi. Tiap kita tuh udah ada nih fitrah, bibit-bibit potensinya tuh udah ada. Yang mungkin dari bayi, dari kecil tuh udah kelihatan ya. Ada yang sukanya ngomong, ada yang sukanya eksplorasi, ada yang sukanya gambar-gambar, ya. Ada fitrah potensi. Ada fitrah apalagi belajar dan berpikir. Itu fitrah. Ya, makanya bayi nggak usah diajarin, dia akan belajar sendiri. Dia akan eksplorasi sendiri. Ya, karena fitrahnya gitu. Ada fitrah seksual. Ya, ini juga Allah tanamkan ya. Kemudian fitrah kehidupan sosial, bahasa dan sastra, dan kemampuan fisik. Ini fitrah nih. Ya, gimana caranya untuk menjemput peran peradaban itu? Ya, panjang. Dengan cara good life. Ya, kalau sekarang nih, ya, aku tuh nggak tahu ya kehidupan aku nih mau dibawanya kemana sih gitu ya. Sedang masa-masa pencarian katakanlah misalnya teman-teman yang di usia 20-an atau 30-an. Ya udah ketika hidup nggak jalanin aja peran-peran yang ada dijalankan ya apakah bekerja, apakah menikah, menjadi seorang istri, seorang ibu, mungkin ada yang lagi job seeker juga. Tapi kita tuh nggak benar-benar tahu gitu apa ya peran peradaban atau masalah yang akan kita selesaikan itu. Kebermanfaatan untuk umat. Maka jalankan aja dulu good life, kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kehidupan yang baik itu akan menumbuhkan fitrah ini. Fitrah ini semua dengan kehidupan yang baik, dia ibarat pohon akan tumbuh. Jadi ada batangnya, batangnya makin kuat, batangnya makin kokoh, kemudian tuh tumbuh dahan-dahannya, itulah good life. Ya, maka Rasulullah mengajarkan nih kepada kita, kalau kita melihat kehidupannya Rasulullah ya sebagai teladan terbaik umat manusia, good life-nya Rasulullah itu dibangun dari
usia 0 ya katakanlah sampai 40 tahun. Jadi eh kita bisa melihat gitu bagaimana Rasulullah mengembangkan fitrahnya, mengembangkan potensi dan kehidupannya. Ya, gimana good life-nya Rasulullah? Dari keimanan Rasulullah seorang yang hanif. Ketika belum Allah utus gitu ya sebagai seorang Rasul, memang Rasulullah tuh hidupnya lurus-lurus aja, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Gitu. Maka ayo kita perbaiki kehidupan kita. Ya, kalau hari ini nih kita ngerasa, aduh, nggak siap gitu ya memikul peran-peran kehidupan gitu. Jangan-jangan karena keimanan kita yang nggak baik gitu, nggak kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kita rutinkan zikir-zikirnya. Ya, apalagi sebentar lagi kita mau memperingati Maulid Nabi ya. Kita kembali meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mensucikan jiwanya nih, tazkiyatun nafsnya ya, dengan Al-Quran, dengan istighfarnya, dengan zikir-zikirnya, dengan sholat malamnya, dengan infaknya. Itu kita lagi menumbuhkan keimanan itu tadi. Ya, kemudian dengan potensi ya, potensi belajar dan berpikir Rasulullah itu kan seorang pembelajar yang luar biasa ya. Bahkan sejak usia 7 tahun itu sudah mengembalakan domba. Dan mengembalakan dombanya ini bisa ratusan domba loh anak usia 7 tahun dan nggak sehari. Ya biasanya tuh seminggu gitu. Perjalanannya panjang. Jadi kita tuh bisa ngelihat bagaimana Rasulullah itu sejak kecilnya memang sudah belajar bertanggung jawab, kemudian belajar apa ya untuk hidup itu sendiri ya tentang makna kehidupan ya perjuangan dalam kehidupan. Kemudian usia 13-14 tahun itu udah magang. Ya, ibaratnya kalau sekarang magang nih kerja-kerja di kantoran, itu udah dari SMP, ya, SMA, kemudian usia 20 usia 20 usia 20 tahun itu udah melakukan bisnis, usia 25 tahunnya udah punya bisnis sendiri, sudah menjalankan bisnis sendiri. Itu kan proses belajar dan berpikir ya, yang akhirnya Rasulullah mengembangkan tadi ya, good life-nya tuh ada di situ. Ya, apakah dari seksualnya Rasulullah di usia 25 tahun menikah sehingga nggak ada yang aneh-aneh nih. Ya, sejak sebelum menikah juga Rasulullah kan selalu menjaga ya, menjaga kehormatannya. Eh karenanya tumbuh semua fitrahnya dengan kehidupan yang baik. Nah, kita yang kadang membuat kita nggak mampu menjadi tadi ya mengemban peran khalifah fil ard karena kita berpaling dari fitrah kita. Ya, ada yang nggak mau menikah, ya. Kemudian pelariannya kepada perzinahan. Di situ akhirnya timbul tuh masalah-masalah dalam kehidupan. Ada yang nggak mau belajar, ya mungkin cuma ngejar nilai aja, cuma biar dapat ijazah aja, tapi dia nggak pernah sungguh-sungguh belajar misalnya, sehingga potensinya nggak keluar. Oke, ada yang tadi nggak mau apa merawat keimanannya ya dengan tazkiyatun nafs, akhirnya dia makin jauh dari Allah. Akhirnya apa? Jadi pohon yang rusak, jadi pohon yang lemah ya perumpamaan Allah ya. Yang di ayat selanjutnya ya, perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya. Jadi ketika kita berpaling dari fitrah dan nggak menjalankan kehidupan yang baik, maka kita nih ibarat pohon yang rapuh yang ketika dihempas dengan angin, yang ketika musim berganti jadi musim dingin, kita akan mati gitu ya. Pohon-pohon yang lemah dan rapuh ini yang akhirnya nggak bisa menciptakan solusi-solusi untuk umat. Itu maka ayo kita jalankan kehidupan yang terbaik. Kenapa? Karena kita akan kembali ke surga. Kita pengen bertemu dengan Allah dan Rasulullah di surga tertinggi. Maka harus baik kehidupan kita. Harus baik manajemen waktunya, harus baik ibadahnya, harus baik belajarnya. Ya, semua fitrah-fitrahnya harus dikembangkan. Ya, cara untuk menumbuhkan diri gimana nih di fase good life ini? Katakanlah gitu ya peran peradaban kita di usia 40.
Salah satu caranya adalah dengan menjalankan peran-peran yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Itulah cara kita bertumbuh. Itulah cara Allah menumbuhkan kita. Tiap kita kan punya peran masing-masing nih. Ada yang Allah kasih perannya sebagai mahasiswa saat ini. Ada yang Allah kasih perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang harus mendidik generasi selanjutnya. Ada yang Allah kasih perannya misalnya eh untuk menumbuhkan komunitas ya, komunitas dakwah. Ada yang perannya dalam bidang pekerjaan, itu kan peran-peran yang Allah kasih kepada kita ya. Ketika kita menjalankan peran itu dengan baik karena Allah, ya, kalau ada amanah kita selesaikan dengan baik. Kalau kita nggak tahu, kita belajar cari tahu gimana nih caranya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya itu cara Allah menumbuhkan kita. Jadi hati-hati ketika kita punya peran, ketika kita punya amanah, kita nggak mengerjakan itu dengan baik. Ya, atau misalnya, ah ya udah ikut ini dan itu cuma buat CV-able aja. Udah dia nggak tahu tuh, dia nggak peduli impact-nya mau gimana, dia itu berhasil atau enggak. Itu yang akhirnya membuat kita jadi nggak bertumbuh. Itu maka inilah yang harus terus kita jalankan gitu ya, with life. Baru kemudian eh, ketika melihat Rasulullah SAW di usia 40 tahun menerima peran peradaban sebagai Rasulullah ya, yang mengajarkan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran, yang berdakwah dengan waktu yang sangat singkat ya, di 40 sampai 63 tahun, berarti hanya dengan waktu 23 tahun. Rasulullah menyampaikan seluruh isi Al-Quran, kemudian Fathul Mekah gitu ya, menciptakan peradaban yang luar biasa di Madinah, di Mekah. Ada puluhan ribu sahabat sahabiah Rasulullah yang kemudian menyebar berdakwah ke penjuru dunia. Di situ ada peran untuk memperbaiki masyarakat. Di situ ada peran menyampaikan Al-Quran. Di situ ada peran-peran yang sangat luar biasa. Inilah yang sedang kita kejar dan perjalanan yang sangat-sangat panjang. Boleh di next. Gitu. Nah, yang harus kita ketahui saat ini ya, sebenarnya ketika hari ini kita sedang menjalankan peran-peran kita, kita ini sedang mengejar ambisi diri atau ambisi langit. Ya, ambisinya kita ini ya, ini kita lagi sedang hanya memikirkan diri kita sendiri, atau ini adalah cara kita untuk kita bisa ke surga. Ini hati-hati ya, ini perkaranya ada di niat. Kalau niatnya hanya untuk diri sendiri, ya, maka amal-amalan itu dia nggak akan sampai ke akhirat. Maka amalan-amalannya harus karena Allah. Orientasinya, tujuannya harus karena Allah, harus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para ibu, ya ketika kita dititipkan Allah peran sebagai seorang ibu, Allah titipkan anak-anak, ya, maka tujuannya haruslah karena Allah mendidik generasi karena ingin menjadikan mereka seorang hamba Allah yang taat. Ya, bukan karena ingin dapat validasi ini dan itu gitu ya. Dan apapun itu, ini yang harus kita luruskan. Ini ada sebuah quote ya dari Buya Hamka, seorang guru yang luar biasa. Beliau itu mengatakan, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Ketika hari ini nih kita sedang menjalankan kehidupan kita, kita sedang berupaya membangun karir, katakanlah. Kita sedang berupaya nabung gitu ya, menguatkan finansial kita. Ya sebenarnya itu semua tuh buat apa sih? Apakah tujuan kita itu sebatas, oh ya udah yang penting gue punya rumah, punya mobil, nyiapin dana pensiun, terus udah selesai. Ya, apakah cuma berhenti di situ aja kehidupannya manusia?
hanya bekerja untuk dirinya sendiri, hanya mencari uang untuk kantongnya sendiri, hanya mencari makan untuk perutnya sendiri. Kalau hanya itu, ya, kita tuh hanya seperti ya udah seonggok daging yang hidup di muka bumi dan akan mati pada waktunya. Selesai. Kalau kehidupan ini hanya untuk diri kita sendiri. Ya, jangan-jangan ketika kita wafat, yang tertinggal dari kisah-kisah kita itu hanya 3 baris kalimat di batu nisan. Nama kita, kapan kita lahir, kapan kita wafat, udah. Tapi tadi tujuan penciptaan manusia itu jauh-jauh lebih besar dari itu semua. Ya, ketika Allah menganugerahi kita potensi, ketika Allah menganugerahi kita harta, ya, ketika Allah menganugerahi kita ilmu, itu harus ada impact-nya ya buat masyarakat gitu ya, harus ada tabungan-tabungan di akhiratnya. Tuh. Next. Oke, jadi seperti apa sih ketika kita ini pengen punya peran peradaban itu? Ya, apa aja hal-hal yang perlu kita persiapkan gitu. Atau apa aja sih ciri-cirinya kita ini sebenarnya lagi ngejar ambisi pribadi atau sedang mengejar ambisi langit. Gitu ya. Yang pertama, orientasinya itu harus langit bukan dunia. Orientasinya itu harus Allah, bukan dunia. Ketika kita sedang memangku peran-peran apapun itu. Jadi mari kita meluruskan niat-niat kita dulu nih. Untuk apapun nih peran-peran kita saat ini, itu tujuannya haruslah karena Allah. Yang hari ini sedang perannya menjadi ibu, itu maka jadilah ibu karena perintah Allah. Jadilah ibu yang menghantarkan anak-anaknya, yang menjadikan keluarganya keluarga yang solih, ya, generasi yang solih, muslim, mujahid. Ya. Yang hari ini perannya sebagai mahasiswa, maka jadilah pembelajar yang kita niatkan ilmunya itu untuk kebermanfaatan nantinya. Gitu ya, bukan hanya oh ya udah ilmu, kemudian gue dapet ijazah, dari ijazah itu bisa dapat kerja, uangnya untuk kita sendiri, gitu ya. Nggak hanya seperti itu. Jadi yang pertama orientasinya langit bukan dunia. Orientasi langit bukan dunia ini dia akan timbul dari hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang dekat dengan keimanan. Ketika dia dihadapkan dengan problem-problem di masyarakat gitu ya. Misalnya nih, ketika kita lihat hari ini kondisi Indonesia ya, masuk surga jalur WNI gitu ya. Banyak banyak ungkapan-ungkapan hari ini di negara kita itu banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan ya. Kita ngelihat eh, kerusakan lingkungan yang luar biasa. Kita ngelihat bencana yang terjadi di mana-mana. Kita melihat banyak sekali praktik-praktik korupsi, ketidakadilan gitu ya, lapangan kerja yang semakin sedikit, dan banyak masalah-masalah lainnya. Atau kalau kita lihat masalah dari segi eh, apa ya, keimanan gitu ya. Kalau kita lihat nih, misalnya kalau kita lihat data di Indonesia itu, Muslim yang sholat 5 waktu itu hanya sekitar 30%-nya. Kebayang ya? Jadi umat ini terhadap terhadap Al-Quran, terhadap keislamannya itu sendiri masih sangat-sangat jauh. Hanya 30% yang sholat 5 waktu. Berarti ada 70%-nya yang sholatnya itu masih belang bentong atau bahkan tidak sholat sama sekali. Atau kita melihat realitas bahwa di Indonesia 60%-nya itu buta huruf Al-Quran. Ya bayangin kita ngelihat realitas, oh ternyata kita ya umat Islam saat ini masih sangat-sangat jauh dari Al-Quran. Ketika kita melihat berbagai masalah ini, adakah di dalam hati kita
Kita ingin menyelesaikan satu aja, pengen kontribusi satu aja dengan apapun yang kita bisa. Ya, dengan langkah-langkah yang mungkin sederhana, tapi kita ada kontribusi di dalamnya. Ya, contoh nih misalnya, ya kita tuh harus menyelamatkan umat dari riba. Kita ngelihat hari ini banyak sekali pinjol ya atau hal-hal yang akhirnya riba. Atau misalnya saya ingin menolong anak-anak jalanan belajar Al-Quran misalnya ya. Jadi kita lihat ada 60% orang yang buta huruf Al-Quran di Indonesia ya. Ada berapa ratus juta gitu. Ini yang akhirnya menjadi tujuan kita. Atau misalnya saya ingin turut dalam misi pembebasan Palestina yang ambil peran di sini. Ya, dengan berbagai upaya, misalnya dengan, aku coba deh, aku pengen bisa memperantarai anak-anak yatim di Gaza dengan orang tua di Indonesia. Gimana ya caranya? Kayak, atau saya ingin mengenalkan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran pada generasi muda. Ini kan semuanya tujuan-tujuannya langit. Jadi, eh bukan dunia dulu tujuannya. Ya, ini sangat-sangat berkebalikan dengan pendidikan saat ini. Ya, kalau sistem pendidikan saat ini, itu kan dia materialistis ya, karena memang pendidikannya berasal dari negara yang sekuler, katakanlah. Sehingga pendidikan ini ditujukan ya buat bisa punya uang, biar bisa punya gaji ya. Semuanya sifatnya materialistis. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada peran manusia, sebenarnya harusnya semua ditujukan dulu kepada Allah. Ketika seorang manusia dia udah punya kebermanfaatan yang luas, maka yang namanya rezeki gitu ya, yang namanya harta, ya itu dia akan datang dengan sendirinya, itu bonus-bonus kehidupannya aja. Tapi tujuannya tetap harus kepada Allah. Yang kedua, ada panggilan jiwa untuk melakukan perubahan. Ya, akan ada inner voice, nih, akan ada eh, jiwa yang memanggil-manggil gitu ya. Kamu tuh harus melakukan ini. Ya, ayo kamu tuh sebenarnya bisa. Kamu Allah kasih privilege ini, kamu Allah kasih privilege itu, kamu harusnya bisa melakukan sesuatu. Kamu harusnya bisa membantu gitu ya, membantu melakukan sesuatu. Nah, ini akan timbul ketika tadi kita melakukan upaya tazkiyatun nafs tadi. Ya, ada proses penyucian jiwa, ada proses kita menaati Allah dan Rasulullah. Ya, maka akan hadir jiwa yang hidup. Gitu. Ini kita bisa melihat di Quran surat Al-Anfal ayat 24 ya. Tentang bagaimana jiwa-jiwa yang hidup. Kita buka Al-Anfal ayat 24. Jadi kalau kita ngomongin passion ya dalam kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ketika Allah ngomongin jiwa yang hidup, yang Allah panggil itu spesifik orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, penuhilah seruan Allah dan Rasulullah yang akan menghidupkan kalian. Ya, yang akan memberi kehidupan kepada kamu. Pertanyaannya, ya apakah ketika kita nggak memenuhi perintah Allah dan Rasulullah, kita itu mati? Ya, masih hidup juga kan ya, masih bernapas juga nih. Katakanlah ada orang-orang yang nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasulullah, melakukan kemaksiatan. Kan tetap hidup. Ya. Tapi kenapa Allah bilang, ketika kita taat kepada Allah dan Rasul, itu yang akan memberikan kehidupan kepada kalian. Ya. Maka inilah jiwa manusia.
Kalau di ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ketika Allah itu ngomongin yuhyikum, yang menghidupkan, itu biasanya ketika Allah lagi menceritakan perumpamaan tanah yang mati, tanah yang gersang, kemudian Allah turunkan hujan, Allah hidupkan kembali, gitu ya. Allah menghidupkan kembali. Ya, maka sama halnya seperti jiwanya manusia. Jiwanya manusia, ketika dia taat kepada Allah dan Rasul, jiwanya itu akan hidup. Ya, jiwanya tuh akan hidup. Kita tuh akan, apa ya, merasa lebih mindful dalam melakukan kehidupan, dan ada ambisi langit yang kita kejar. Itulah jiwa-jiwa yang hidup. Yang kita tuh akan ngerasa tenang, akan ngerasa penuh gitu. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita itu jauh dari Allah, nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasulullah, kemudian hidup ya udah hanya untuk diri sendiri, maka jiwa kita tuh bakal jadi jiwa yang mati. Kalau sekarang tuh mungkin kita ngerasa ini kondisi ketika kita ngerasa hampa, kita ngerasa bingung, kayak ada yang salah, atau ngerasanya kayak zombie aja gitu ya. Udah kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi kita nggak paham bener gitu maknanya tuh apa, ini tuh buat apa, ya udah buat jalan kehidupan sehari-hari aja gitu. Tapi yang Allah ajarkan itu ketika kita pengen punya jiwa yang hidup. Kalau sekarang tuh bahasanya passionate, orang-orang yang punya passion, yang punya ambisi. Passion itu kan artinya apa ya? Orang-orang tuh yang rela menderita karena tujuan tertentu gitu. Nah, itulah yang Allah definisikan sebagai manusia yang memiliki jiwa yang hidup. Itu kita tuh ketika membaca sirah, kita tuh kan ngebaca ya. Ada sebuah kalimat sahabat-sahabat Rasulullah itu mengatakan gini, sesungguhnya aku melihat taman-taman surga di antara bayang-bayang pedang. Jadi ketika mereka berjihad di jalan Allah, di antara bayang-bayang pedang, itu tuh mereka bahagia. Seakan-akan melihat taman-taman surga. Kenapa? Karena jiwanya hidup. Dan itu baru bisa kita rasakan ketika kita taat sama Allah dan Rasulullah. Itu tuh baru kita rasakan ketika kita nyobain gimana sih lelahnya kita berdakwah. Ya, mungkin teman-teman yang berusaha bikin sebuah acara, yang berusaha bikin mengembangkan sebuah komunitas, yang berusaha bikin sebuah aplikasi misalnya yang akan memudahkan orang untuk belajar Islam. Ya, teman-teman mungkin akan ngerasain jiwa yang hidup ketika sudah ngerasain punya interaksi yang mendalam sama Al-Quran. Ya, ketika jiwa yang hidup itulah, baru kemudian akan ada inner voice. Ya, panggilan jiwa. Ya, kamu tuh bisa nolong nolong anak-anak muda itu biar bisa sekolah. Mungkin ada panggilan jiwa ketika dia ngelihat anak-anak di pedalaman gak bisa sekolah, kemudian ada keinginan untuk aku pengen bisa bantuin mereka. Ya, atau ada panggilan jiwa ketika lihat orang di pedalaman nggak bisa, nggak punya Al-Quran gitu ya, atau nggak ada akses air, nggak ada akses jalanan untuk ke rumah sakit, dan berbagai macam hal-hal lainnya gitu ya. Biasanya akan ada panggilan jiwa dan kita akan tergerak. Ya, akan ada muncul ya banyak kegelisahan dan kita akan tergerak. Itulah panggilan jiwa ya. Dan dari siapa tuh panggilan jiwanya? Dari Allah. Ya, karena Allah yang membatasi antara manusia dan hatinya. Ya, jadi Allah tuh yang ibaratnya yang menggenggam hati kita. Ya, kapan hati kita menyala, kapan hati kita hidup, dan kapan hati kita mati, itu cuma bisa Allah yang me- menggenggamnya. Makanya ketika kita mengupayakan manusia tuh nyari kebahagiaan, manusia berupaya membeli kebahagiaan, ya itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena Allah yang nentuin kapan kita bahagia, ya kapan kita tenang, kapan jiwa itu hidup, kapan jiwa itu mati. Makanya ada apa ya kasus-kasus orang yang dia udah di puncak kesuksesan, ya udah punya harta yang sangat berlimpah, punya jutaan penggemar misalnya, katakanlah musisi internasional, tapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena itu jiwanya mati. Yang nentuin jiwa yang hidup dan mati siapa? Allah. Gitu ya. Ada panggilan jiwa.
Kemudian yang ketiga, melahirkan ketenangan. Beda banget rasanya ketika kita ambisinya itu hanya untuk dunia, sama ambisinya untuk Allah. Kalau ambisinya untuk dunia, kita akan mudah gelisah dan mudah hampa. Ya, misalnya nih, ada dua orang yang dua-duanya itu sama-sama mencari uang sebanyak-banyaknya. Misalnya, kedua orang ini sama-sama butuh untuk ngumpulin uang 10 miliar. Sebenarnya 10 miliar. Yang pertama, ngumpulin uang 10 miliarnya cuma buat dirinya dia sendiri. Buat gaya hidupnya, buat rumahnya, buat mobilnya. Nah, dia akan gelisah nih ketika fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan boleh jadi menghalalkan segala cara. Nauzubillah, boleh jadi caranya dengan korupsi, dengan uang, dengan riba. Dan boleh jadi itu yang akhirnya melahirkan kegelisahan. Tapi katakanlah yang kedua ini, dia pengen bisa ngumpulin 10 miliar buat saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Ya, biar bisa bantu orang-orang yang kelaparan, anak-anak yatim yang ada di sana, para janda syuhada yang ada di sana, dia pengen ngumpulin 10 miliar. Itu beda banget tuh ke kondisi jiwanya. Ya, yang ambisinya untuk langit, dia akan menghadirkan ketenangan dan dia akan melahirkan keberanian. Kenapa? Karena iman itu dia akan melahirkan ketenangan dan dia akan melahirkan keberanian untuk bisa melangkah lebih jauh. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat sahabat Rasulullah, katakanlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ya, kalau kita melihat kisahnya, ini adalah orang yang sangat-sangat tidak memiliki ambisi pribadi. Ya, kayaknya tuh nggak ada keinginan gitu ya untuk punya ambisi pribadi dalam dirinya sendiri. Kalaulah gitu ya, kalaulah Abu Bakar As-Siddiq ini, dia hanya fokusnya ambisi pribadi, boleh jadi yang dia kejar adalah popularitas karena membersamai Rasulullah. Boleh jadi yang dia kejar adalah jabatan. Boleh jadi yang dia kejar adalah jaringan gitu ya, yang dimiliki oleh umat Islam untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi kan yang kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ini berinfak dengan nominal yang sangat luar biasa, membebaskan belasan budak tanpa keuntungan sedikit pun, ya seakan-akan nih orang punya ambisi pribadi nggak sih? Ya semuanya buat Allah terus. Tapi justru ketika tadi ya ambisinya langit terus, ya tujuannya Allah terus, ketaatan yang terus digaungkan, maka Allah punya caranya sendiri untuk melejitkan potensi dan kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan itu semua dilalui dengan ketenangan ya. Kira-kira kayak gitu ya perumpamaannya. Terus lanjut, ciri selanjutnya adalah bermanfaat dan menebar kasih sayang. Jadi perbedaan ambisi diri sendiri dan ambisi yang dilakukan untuk Allah adalah besaran manfaatnya ya dan kasih sayang yang ditebarkan. Ya manfaatnya dia harus besar dan mencangkup antar generasi luas. Gitu. Makanya kayak luar biasa gitu peran-peran khalifah fil ard. Misalnya nih ada yang mengatakan, "Oh, aku perannya bekerja," gitu ya. Ketika bekerjanya itu hanya untuk dirinya sendiri, ya maka itu belum peran peradaban gitu. Itu masih baru untuk dirinya sendiri. Ya, tapi ketika dengan bekerja, kemudian itu mengokohkan dirinya untuk punya peran-peran lain yang lebih besar, ya, yang manfaatnya itu luas, bahkan mencakup generasi, ya maka itulah peran peradaban. Ya, makanya ini yang akhirnya menjadi modal-modal kita untuk menggapai surga. Kemudian, ciri lainnya spesifik pada suatu bidang. Jadi, ada kefokusannya nih. Karena tadi ya, masalah tuh banyak banget ya. Dan cara kita menjadi solusi itu dia memang harus spesifik pada suatu bidang. Ya, apa yang mau kita tolong, ya siapa yang mau kita tolong. Ini yang akhirnya eh, harus kita, tiap orang akan punya spesifikasinya masing-masing yang akan disesuaikan dengan
bakat dan potensinya yang akan disesuaikan dengan jalan hidupnya. Dan pada akhirnya nanti kita tuh akan menemukan connecting the dot-nya gitu. Misalnya nih kita ngerasa nih hidup kita mau dibawa kemana ya, sebenarnya arahnya kemana gitu. Ketika hari ini kita belum tahu. Tapi ketika nanti akan ada saatnya gitu kita menemukan, oh ini peran peradaban yang harus aku lakukan. Kita akan bisa connecting the dot tuh sejauh ini puluhan tahun perjalanan kehidupan kita. Oh ini maksud Allah gitu ya, memberikan peran-peran, memberikan berbagai ujian, membuat kita bertumbuh. Oh untuk ini. Tuh. Kemudian itu adalah sesuatu yang mulia dan tidak tergantikan. Yang namanya peran peradaban tadi ya, ketika kita udah tahu nih apa sih sebenarnya alasan Allah hadirkan kita di dunia, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia dan kita nggak akan bisa terbeli gitu ya dengan apapun. Ya katakanlah nih kalau ada yang mau ngasih kita 10 miliar gitu untuk berhenti melakukan itu, maka kita juga nggak akan mau menerima uang berapapun itu juga. Gitu. Ini adalah peran-peran peradabannya. Contoh nih, kalau kita ngelihat para pejuang yang ada di Palestina, ya, para pejuang yang ada di Gaza, atau saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan pembebasan Masjid Al-Aqsa, yang sedang berjaga-jaga di Masjid Al-Aqsa. Mereka itu banyak banget gitu hal-hal yang akhirnya akan menghentikan mereka. Ya, misalnya ada seorang jurnalis. Jurnalis ini namanya Anas Asyarif. Mungkin teman-teman ada yang tahu kisahnya. Anas Asyarif ini dia peran peradabannya ya, dia menemukan peran peradabannya adalah dia ingin menjadi mata dan dunia bagi dunia gitu ya, bagi orang-orang di luar sana untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di Gaza gitu. Genosida seperti apa yang terjadi di Gaza. Peran peradabannya adalah dia pengen bisa menjadi mata dan mulut gitu ya untuk Palestina bagi dunia. Ketika kemudian ditawarkan oleh penjajah ya, kamu mau nggak pindah ke Qatar, kemudian di sana diberikan rumah, di sana diberikan pekerjaan, di sana diberikan uang yang sangat banyak, tapi berhenti ya untuk menyampaikan apa yang ada di Palestina. Itu kan kalau tujuannya adalah hanya pribadi, ya pasti langsung diterima gitu. Ngapain gue hidup susah-susah di Gaza ya, ada banyak eh, ledakan rudal, kemudian kehidupannya sulit, buat makan sulit, sering kelaparan dan seterusnya. Tapi karena tadi tujuannya adalah surga dan perannya adalah sesuatu yang sangat mulia, maka nggak ada yang bisa menghentikan Anas Asyarif sampai akhirnya beliau itu syahid gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh dunia orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa terbeli dengan apapun. Kenapa? Karena dia sedang berjual beli dengan Allah. Ini yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Orang-orang yang nggak bisa terbeli dengan apapun. Ya, bandingkan dengan yang hari ini akhirnya menciptakan kerusakan di dunia, ya itu kan orang-orang yang bisa terbeli. Ya, yang akhirnya membiarkan hutan-hutan itu dirusak, yang akhirnya membuat banyak orang kesulitan untuk mengakses kesehatan, yang akhirnya membuat banyak orang kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih. Karena ada orang-orang yang ambisinya hanya pribadi, orang-orang yang mudah terbeli. Gitu ya. Contoh lain ya, di Gaza ada seorang profesor namanya Sulaiman Baroka. Profesor Sulaiman Baroka ini, aduh aku lupa ya, astrofisika apa. Pokoknya dalam bidang astronomi ada kaitannya dengan fisika. Profesor Sulaiman Baroka ini ibaratnya kayak udah mencapai kesuksesan karirnya lah. Dia kerja di NASA, kemudian kuliahnya, teteh lupa apa di Prancis atau di Amerika gitu ya. Pokoknya ngambil S1, S2, kemudian sudah bekerja di NASA. Ibaratnya kalau ambisinya hanya pribadi ya udah selesai di situ. Dia udah punya kehidupan yang nyaman, udah punya pekerjaan yang sangat-sangat prestisius,
Tapi ternyata Profesor Sulaiman Baroka ini memilih untuk pindah ke Gaza dan mengabdikan dirinya menjadi seorang guru yang akan mengajarkan astronomi dan fisika untuk anak-anak di Gaza. Ya, bayangin. Ya, dan Profesor Sulaiman Baroka ini anaknya syahid karena terkena rudal Israel. Ya, jadi dia punya ambisi langit yang luar biasa. Dia meninggalkan semua kenyamanannya, hidup di Amerika, kerja di NASA, dilepas semuanya, kemudian tinggal di Gaza dan menjadi guru di sana. Itu sesuatu yang sangat mulia dan nggak bisa terbeli dengan apapun. Kenapa? Karena ada surga yang dikejar. Ya, itu. Kemudian, ya, contoh lain ya, ada di dalam sebuah hadis, ketika para syuhada itu ditanya, kalian dengan berbagai kenikmatannya itu di surga, ketika Allah tanya mau nikmat apa lagi, yang disampaikan kepada para syuhada adalah, oleh para syuhada adalah, aku ingin dikembalikan ke dunia, kemudian berjihad lagi hingga syahid. Itu sebuah gambaran kenikmatan yang begitu luar biasa ya untuk orang-orang yang jiwanya hidup. Ya, boleh di next. Ya, kemudian peran peradaban itu abadi, tidak ada kata pensiun. Ketika tadi ya kita punya peran-peran, perannya itu ambisinya karena Allah, itu seharusnya nggak ada kata pensiun. Jadi kalau hari ini ada yang tujuan kehidupannya adalah pensiun di usia 40 tahun gitu ya, karena sudah financial freedom. Bukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umatnya Rasulullah harusnya nggak punya pola pikir kayak gitu. Ya, gue pengen pensiun dini, kemudian menikmati hidup, udah selesai. Tidak seperti itu ya. Tapi peran-peran kita itu kalau digambarkan dengan grafik produktivitas, maka harusnya selalu diagonal ke atas. Jadi produktivitas seorang muslim itu selalu naik ke atas gitu ya, sampai usia tua tetap produktif, tetap bekerja dan berkarya karena Allah. Ketika kita melihat kehidupannya Rasulullah di usia 40 tahun, Rasulullah itu kan sebenarnya udah financial freedom ya, kalau dengan bahasa sekarang. Ini ada pasangan, suami dan istri, dua-duanya adalah pengusaha, dan keduanya punya keuntungan yang sangat-sangat besar. Istilahnya punya harta kekayaan yang luar biasa, yang kalaulah gitu ya, kalaulah pengennya, ya udah kita staycation aja gitu setiap bulan, atau kita pergi aja ke berbagai penjuru dunia menikmati hidup. Ya itu kan yang katanya life goals-nya orang-orang tuh kayak gitu. Tapi justru yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Bunda Khadijah, justru 40 tahun itu titik produktivitas yang baru. Yang setelah itu karya dan produktivitasnya semakin luar biasa. Mengubah masyarakat jahiliyah yang gelap gulita menjadi terang benderang, membangun generasi. Ibaratnya kalau sekarang tuh membangun komunitas nih. Yang sahabat-sahabiah Rasulullah di Madinah sampai akhirnya membangun negara, kekuatan dengan berbagai peperangan yang ada, bahkan sampai akhirnya membebaskan Persia, Romawi. Inilah ya yang dikatakan peran peradaban tuh abadi. Rasulullah usia 60 tahun tuh masih angkat pedang loh. Masih di atas kuda, masih memacu kudanya dengan kencang. Jadi kalau kita memikirkan ya, produktivitas kita tuh harusnya seperti itu. Ya, bahkan kalaupun di usia senja nih, katakanlah misalnya anggota tubuhnya sudah banyak yang menurun kemampuannya, itu pun tetap harus produktif ya. Apakah dengan melakukan legacy gitu ya, mengajarkan ya orang-orang ya, dan generasi selanjutnya. Itu kenapa? Karena tadi dia lintas generasi. Peran peradaban itu sesuatu value yang dia akan diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, kemudian peran peradaban itu bukan diawali dengan bakat. Nah, ini bedanya. Bagaimana
Al-Quran memandang bakat kita dengan bagaimana teori-teori Barat memandang bakat. Ya, kalau kita berpacu pada Barat yang katakanlah sekuler dan materialis, maka bakat itu hanya berhentinya pada uang aja. Ya, ketika manusia punya bakat, ya oke, dikembangkan bakat itu, kemudian dari bakat itu menghasilkan uang. Ya, yang pinter banget gitu ya, lulusan Harvard, yang pinter banget dalam keseniannya, yang pinter banget dalam musiknya, yang jenius banget dalam matematikanya, dalam IT-nya. Kalau tidak dibingkai dengan Al-Quran, akhirnya apa? Ya hanya untuk uang dan kenyamanan pribadi. Bahkan nauzubillah gitu kalau kita menghalalkan segala cara hanya untuk uang itu. Ya, contoh nih kita lihat ketika terjadi genosida di Gaza, itu orang-orang di belakangnya, orang-orang yang berbakat nggak? Orang-orang yang pinter nggak? Orang-orang yang jenius nggak? Itu orang pinter semua di belakangnya. Yang menciptakan drone, yang menciptakan Iron Dome-nya, yang menciptakan senapannya, yang support amunisinya, yang support eh, uang yang sangat banyaknya, itu kan orang-orang jenius di bidangnya masing-masing. Tapi karena tujuannya hanya keuntungan pribadi, akhirnya yang tercipta adalah pembantaian manusia. Ya, tapi kalau Allah menyampaikannya tadi ya, karena diawali dari tujuan Khalifah fil ard ini, maka semua kompetensi, ilmu, bakat semuanya diarahkan, dikerahkan untuk menjalani peran peradaban itu. Ya, seorang ibu, seorang istri yang perannya adalah mendidik generasi, maka dia akan menjadikan semua bakatnya, ya, yang misalnya lulusan S1-nya, lulusan S2-nya, kemampuan literasinya, ya untuk mendidik generasi. Ya, yang sedang punya peran amanah dalam dakwah atau komunitas dakwah gitu ya, maka dia akan mengerahkan kemampuan berpikirnya, kemampuan analisisnya, kreativitasnya untuk peran-perannya itu. Gitu ya, di Quran Surat Al-Isra ayat 84 Allah berfirman, katakanlah ya, bahwa setiap orang beramal menurut bakat atau karakter pembawaannya masing-masing. Dan Robmu lah yang paling mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Jadi, bakat kita, potensi kita, ilmu kita, pendidikannya itu buat apa? Buat beramal. Ya, beramal menurut bakat dan karakternya masing-masing. Tiap orang punya spesifikasinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah melampaui diri dan keluarga. Karena kita udah punya big picture-nya nih, karena kita udah tahu nih kita akhirnya mau gimana. Ya, kita mau masuk surga lewat jalan yang mana, lewat menyelesaikan masalah yang mana. Maka dari situ kita susun ya, seperti apa caranya untuk bisa menyelesaikan peran-peran peradaban itu. Pendidikannya harus bagaimana, keluarga kita harus bagaimana, anak-anak kita kayak gimana. Makanya sangat-sangat tinggi ya. Tujuan yang kita cari itu tinggi ya. Terakhir, ya, Teteh tutup dengan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab nih, yang reflektif ya. Boleh di next. Maka teman-teman yang akhirnya harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri nih, yang akhirnya menjadi bahan perenungan diri kita sendiri adalah peran peradaban apa yang akan kita ambil ya, yang akan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulullah di surga. Kita ini kan pengen berjumpa dengan Allah dan Rasulullah di surga ya. Dan ketika kita merindukan pertemuan dengan Rasulullah, ketika kita pengen bisa berjumpa dengan Rasulullah, apakah di taman-taman surga, atau di antara sungai susu dan sungai madu di surga, atau mungkin di istana Rasulullah yang begitu megah, maka surganya tuh nggak bisa surga yang paling bawah. Ya, surganya itu harus surga yang tertinggi ya, surga Firdaus. Ya, yang punya kenikmatan seperti itu.
Nah, ketika kita melihat surga Firdaus, kita melihat orang-orang yang hadir di sana. Mereka tuh punya peran-peran yang sangat spesifik, peran peradaban yang sangat spesifik gitu ya. Apakah Bunda Khadijah dengan penguatan dakwahnya di awal-awal dakwah Rasulullah? Apakah Bunda Aisyah dengan cendekiawannya, ya, dengan ilmunya yang luar biasa menebarkan manfaat yang bisa kita rasakan saat ini? Apakah di sana ada Abu Hurairah yang merawikan 5.000 hadis lebih? Apakah di sana ada Abdurrahman bin Auf yang bermiliar-miliar hartanya diinfakkan untuk dakwah? Ya. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan gitu ya? Prestasi akhirat apa yang akan kita torehkan sehingga kita ini pantas Allah sampaikan gitu ya di surga bertemu dengan Allah dan Rasulullah gitu ya. Bismillah, mari kita rencanakan apa peran-peran peradaban kita dan hari ini untuk peran-peran yang sudah kita emban kita jalankan dengan sebaik-baiknya karena Allah dan Rasulullah. Itu dari Teteh, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Teh Konita, poin yang sangat membekas untuk kita semua ya. Bahwa kehadiran kita di bumi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada peran yang dan panggilan jiwa yang sudah Allah titipkan. Dan ketika orientasi hidup kita ditaruh di langit, insya Allah hati akan jauh lebih tenang dan keberadaan kita bisa menebar manfaat untuk sekitar. Dan apapun peran yang Allah amanahkan kepada kita, jalani dengan sepenuh hati. Barakallahu fiik, Teh Wanita. Untuk selanjutnya langsung aja ya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau bertanya bisa lewat chat aja. Silahkan teman-teman. Oke, udah ada yang masuk ya, Teh. Pertanyaan pertama, Mbak Widya Fitri. Kak, maaf izin bertanya, apakah peran peradaban itu bisa tetap terwujud, semisal ketika dalam perjalanannya itu pernah terjatuh di jalan yang salah? Hmm, Boleh mungkin Teh Langsung Konita dijawab. langsung aja dijawab dulu. Iya, Oke, boleh. ya Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya sangat-sangat bisa ya. Jadi memang ketika seseorang itu sampai dia menjemput peran peradabannya, tadi ya, ada inner voice di dalam jiwanya, kemudian dia berupaya untuk punya prestasi-prestasi akhirat, itu ada beberapa jalan ya. Jalan pertama yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika seseorang itu sudah memiliki kehidupan yang baik, ibaratnya nggak neko-neko lah, dia lurus, berusaha menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berupaya menjalankan peran-perannya dengan baik, dia akan ketemu tuh suatu hari ada peran peradaban yang akhirnya harus dia pikul ya. Ada juga peran peradaban yang justru ditemukannya ketika seorang manusia itu terjatuh begitu dalam. Ya, walaupun kita nggak pengen ya dengan jalur ini, kita pengennya yang lurus-lurus aja. Tapi boleh jadi ya, ada manusia yang ketika dia punya pengalaman hidup yang sangat-sangat menyakitkan, dari situ dia ketika bertaubat kepada Allah, kemudian dia jadi punya panggilan untuk punya peran peradaban itu. Nah, itu juga bisa ya, jadi jalan Allah untuk eh, apa ya, menumbuhkan atau meningkatkan derajat seorang hamba ketika akhirnya dia punya panggilan di dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal yang besar. Contoh gitu ya, misalnya ada seorang yang eh, terjerat dalam riba gitu ya, atau terjerat dalam bisnis haram ya, yang ini sangat-sangat Allah dan Rasulullah benci gitu ya. Kemudian dunianya dunia yang sangat-sangat gelap, yang jauh dari Al-Quran, yang penuh dengan kemaksiatan. Kemudian dia berlimpah kekayaan, ya. Tapi ada satu momen dia sadar gitu bahwa, wah ini tuh salah, aku sudah berbuat terlalu jauh.
kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka boleh jadi pengalaman buruknya itu yang akhirnya membuat dia punya passion tadi, punya jiwa yang hidup, yang dia punya ambisi. Aku tahu gimana rasanya terjatuh dalam uang haram gitu, ya, dalam lingkungan kemaksiatan yang sangat buruk. Dia tahu gimana menderitanya, gimana gelapnya gitu ya, jauh dari Al-Quran. Kemudian dari pengalaman itu, ya, dari masa lalunya itu, dia bertekad untuk bisa mengedukasi, ngajak banyak orang untuk keluar dari riba, katakanlah ya. Bisa mengedukasi orang untuk bisa dekat dengan Al-Quran, bisa menyampaikan gimana sih betapa bahagianya, betapa tenangnya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Gitu ya. Jadi memang ada jalan-jalan yang dia positif banget, ada yang dari negatif banget ya, dari bawah banget, sampai akhirnya dia punya panggilan jiwa yang tadi gitu ya. Kalau kita melihat sahabat Rasulullah, kita bisa melihat ada sahabat yang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memang jalan hidupnya dari awal udah lurus-lurus aja gitu, udah hanif gitu. Sejak awal ya dia seperti Rasulullah mengikuti jalan milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ada juga sahabat Rasulullah yang seperti Ikrimah bin Abu Sufyan ya, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini eh, panggilan jiwanya itu karena asalnya dari keterpurukan yang sangat dalam ya. Ikrimah bin Abi Jahal ini kan memang dari kecil tuh ibaratnya udah dikaderisasi nih sama ayahnya untuk membenci Rasulullah, untuk memusuhi dan menghambat dakwahnya Rasulullah. Ya kalau diibaratkan nih udah gelap-gelap banget deh. Bahkan sampai ketika Fathul Mekah, Ikrimah bin Abu Jahal ini masih nggak mau gitu, masih nggak mau untuk beriman. Kemudian dia pergi, ya istilahnya kabur, naik naik perahu gitu ya. Di atas perahu itu dia Allah kasih badai yang sangat kencang ya. Sampai-sampai ya badai yang sangat luar biasa ini, sampai-sampai Ikrimah dan semua orang yang ada di kapal itu berdoa kepada Allah. Padahal sebelumnya mereka kalau berdoa tuh kepada berhala. Tapi di titik itu, ya, ibaratnya ini di titik ambang antara mati atau enggak, mereka mengangkat tangannya kepada Allah. Ikrimah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau selamatkan aku dari badai ini, maka aku akan kembali ke Mekah menemui Rasulullah dan berislam. Allah kabulkan doanya, berhenti badainya, dia kembali kepada Rasulullah, berislam, dan sejak itu ya berazam mengabdikan dirinya untuk Rasulullah dan berupaya membalas segala dosa-dosa kejahatan masa lalunya untuk menjadi seorang mujahid gitu sampai akhirnya Allah syahidkan dalam perang Yarmuk gitu. Jadi memang ada dua jalan. Jadi ketika hari ini kita ngerasa teh aku pernah jatuh ke jalan yang salah, teh aku udah pernah melakukan ini dan itu ya, maka yang harus kita ingat ampunan Allah itu jauh-jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Ya, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 kan Allah menyampaikan ya, wahai orang-orang yang bukan orang-orang, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Bahkan ketika kita sedang berputus asa terhadap diri kita sendiri, Allah nggak putus asa sama kita. Ya, kata Allah, ayo jangan nyerah, jangan berputus asa sama rahmat Allah. Ya, atau dalam hadis Rasulullah disampaikan ketika manusia datang kepada Allah, membawa dosa setinggi langit. Kita tuh udah malu gitu ya, ibaratnya kita bertaubat sama Allah aja tuh udah malu karena diulang lagi gitu. Atau ada seorang manusia yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi. Itu banyak banget dosanya. Kata Allah, aku siap mengampuni semuanya. Ketika kita benar-benar datang kepada Allah, minta maaf, bertaubat, Allah siap mengampuni semuanya. Ya, jadi jangan pernah takut untuk memulai gitu ya ketika sudah punya inner voice panggilan peran peradaban walaupun sebelumnya sudah pernah terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan gitu ya atau kegelapan. Gitu Allah alam. Makasih Teh Wanita. Ini karena pertanyaannya banyak ya, mungkin eh, kita dua aja ya, soalnya keterbatasan waktu, maaf banget. Untuk yang kedua,
Hmm, izin bertanya, kalau peran peradaban setelah menikah adalah ingin menjadi sosok yang hadir untuk support suami dalam karir maupun dalam berdakwah, hadir sebagai ibu yang menyiapkan generasi hamba Allah yang soleh dan taat hingga menjadi sosok yang bermanfaat untuk peradaban, misal dalam membebaskan Baitul Maqdis, hadir sebagai masyarakat dengan mengambil peran sosial dan seterusnya, sesederhanakah, sesederhana itukah bagaimana Teh? Masya Allah. Ya, itu nggak sederhana loh. Ya, eh, tadi ya dalam peran peradaban, itu kan ada banyak ya cabang. Ada banyak masalah-masalah yang akan kita, masalah-masalah di dunia yang ingin kita selesaikan ya. Peran Khalifah fil Ard tuh kayak gitu. Ada banyak masalah, kita pengen ambil di mana nih ya. Kita pengen jadi solusi di mana untuk umat ini. Maka ketika Allah izinkan ya, kemudian Allah memberikan kita amanah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maka itu juga peran-perannya Ben. Ya, dan itu nggak sederhana. Jadi kita pengen menyiapkan anak-anak yang soleh, yang nantinya mereka akan menjadi orang-orang yang meneruskan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ya, itu peran peradaban yang sangat-sangat besar. Jadi itu yang nggak sederhana. Ya, kemudian kita pengen jadi istri yang support suami dalam karir maupun dakwah, itu juga peran peradaban yang sangat mulia. Jadi yang membuat itu sederhana, mungkin kita hanya melihat apa ya, aktivitas dari hari ke harinya. Gitu ya. Ya, aku mah cuma mandiin anak, bikin menyiapkan makanannya, nyuci gitu. Itu kan seakan-akan sesuatu hal yang kayaknya remeh-temeh. Tapi kembali lagi tadi kita melihat big picture-nya di apa ya di masa depan atau tujuan atau mimpi kita yang hendak dicapai itu seperti apa. Ya, ketika kita punya mimpi atau punya cita-cita akan lahir generasi yang soleh, yang muslih, yang mujahid, yang kemudian mereka akan menjadi pembebas Masjid Al-Aqsa, yang kemudian dari keluarga ini akan menjadi lahir gitu ya, menjadi keluarga dakwah yang kemudian bermanfaat untuk umat, itu kan big picture-nya yang sangat luar biasa. Maka tinggal kita breakdown ya, sampai akhirnya menjadi poin-poin gitu ya, milestone yang akhirnya harus kita capai itu kayak gimana. Ya, misal nih, ketika kita ingin menjadi seorang ibu yang mendidik generasi yang soleh, maka yang pertama harus soleh itu adalah ibunya sendiri. Ya, maka kita harus punya target nih, misalnya sebagai seorang ibu ketika kita ingin menanamkan pendidikan cinta kepada Al-Quran, maka ibunya harus punya target untuk jadi seorang ibu yang hafizah, katakanlah. Ibu yang menghafalkan Al-Quran, ibu yang memahami Al-Quran, ibu yang mempelajari tafsir Al-Quran, sehingga mampu menceritakan kepada anak-anaknya, mampu mempesonakan Al-Quran kepada anak-anaknya. Itu kan nggak sederhana. Ya, proyek seumur hidup itu ya, untuk bisa menghafalkan Al-Quran, mempelajari, mengamalkan ya. Kemudian nih, untuk ibu yang akhirnya dia bisa membesarkan generasi yang cerdas, yang suka belajar, itu kan harus jadi ibu yang dia jadi teladan untuk anak-anaknya, bahwa ibunya suka belajar, ya, bahwa ibunya nggak pernah berhenti belajar. Ya, maka kita harus punya target buat diri kita sendiri, ya, pendidikan kita sampai mana? Ya, apakah S2, apakah S3, apakah kita pengen ambil sertifikasi di mana? Tapi kita harus jadi teladan untuk anak-anak kita bahwa ibunya tuh nggak pernah berhenti belajar. Bahwa anaknya ketika melihat ibunya itu nggak lagi TikTokan, nggak lagi doom scrolling, nggak lagi nontonin serial drama berjam-jam gitu. Itu kan kalau kita breakdown tuh jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Atau ketika tadi ya kita pengen support suami dalam karir maupun dakwah. Berarti kan kita harus menjadikan diri kita ini punya pemahaman dakwah ya. Atau kita punya kontribusi nih di masyarakat, apa yang akan kita lakukan. Nah, breakdown itu yang kita perlukan. Sehingga tadi ada peran-peran besar yang kita tuh sadar kita lagi ngelakuin itu, kita lagi memaknai itu.
ketika dalam hari-hari kita memasak, kita sadar bahwa menyiapkan makanan itu berarti sedang menyiapkan nutrisi agar generasi yang solih ini dia tumbuh jadi anak yang cerdas. Yang tubuh yang kuatnya ini itu bukan cuma ya udah dia akhirnya tumbuh besar nggak cuma itu, tapi tubuh yang kuatnya ini adalah model anak-anak menjadi anak-anak yang nantinya solih, muslih dan mujahid gitu ya. Dan ini semua yang akhirnya kita bisa nyusun kurikulum hidup kita tuh bakal kayak gimana sih? Apa aja pencapaian yang akan kita lakukan? Ya, dan itu berhentinya nggak diri sendiri, tapi tadi ada peran mimpi-mimpi besar ya, mimpi-mimpi yang ambisinya tuh surga gitu. Yang akhirnya kita tahu, oh kita tuh harus ngejar ini, kita harus melakukan ini, kualitas kita harus sampai sini, pencapaian kita harus sampai di sini ya, dan seterusnya. Ya, gitu kira-kira yang bisa di apa ya dimaknai ketika peran peradabannya melahirkan generasi pembebas Masjid Al-Aqsa. Barakallah fiik. Kak Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Makasih atas jawaban-jawabannya, Konita. Eh, Semoga ilmu yang dibagikan pada pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan semoga Allah membalas kebaikan Kak Konita dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Amin, Sebagai amin. bentuk apresiasi eh, yang mendalam dari keluarga besar PM Kanto, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada Teh Konita. Mungkin boleh ini ditampilkan. Nah, semoga sertifikat ini menjadi penanda silaturahmi kita dan dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir kepada Teh Konita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Sebelum Allah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Jazakil khair, Teh. Sebelum kita berpisah dari sesi utama, mari kita abadikan momen kebersamaan ini terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan nyalakan kameranya. Boleh juga pakai gaya masing-masing aja. Kepada tim dokumentasi, mohon dibantu untuk memandu screenshot layarnya. Boleh dinyalakan dulu layarnya. Hmm. Sebentar ditunggu yang lain dulu ya. Hmm. Ya, apakah sudah? Oh, masih ada yang ini. Kayaknya lagi pada siap-siap Hmm. ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Mbak Yanti. Untuk segmen selanjutnya, sekarang saatnya pengumuman yang paling dinanti. Seperti yang sudah diinfokan, sponsor kita, Yoake Hijab, menyediakan hadiah hijab spesial khusus untuk peserta yang domisili di Jepang. Untuk hadiah pertama, untuk penanya hari ini, bentar, cek dulu. Yang pertama, Mbak Widya Fitri, Mbak Khadijah, Mbak Apsari, Mbak Bona, dan Mbak Nanda. Selamat mendapatkan hadiah hijab dari Yoake Hijab. Dan yang kedua ada apresiasi juga untuk pendatang baru, ya pendatang pertama ya yang antusias di acara ini. Yang pertama Mbak Okta, kedua Mbak Cahyani Bakri, yang ketiga Mbak Anissa. Nanti untuk peserta yang mendapatkan hadiah dimohon untuk menghubungi panitia atau bisa DM juga lewat Instagram PM Kanto ya untuk pengiriman hadiahnya. Dan ada lagi untuk Instagram Story Contest bagi teman-teman yang berkesempatan ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah berikutnya. Silahkan
screenshot momen kajian hari ini, tuliskan kesan-kesan kalian. Jangan lupa tag juga akun Instagram PM Kanto Jepang dan Yoake Hijab. Nanti akan dipilih pemenangannya. Untuk selanjutnya, agar majelis ilmu kita hari ini makin sempurna dan penuh dengan nilai keberkahan, kami mohon ketersediaan Teh Konita untuk memimpin doa hari ini. Kepada Teh Konita dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita sudah selesai pada hari ini. Kita angkat tangan kita, tundukkan hati-hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara utama kita bersama Kak Konita. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu, inspirasi, dan ilmu yang berharga hari ini. Kami doakan Kak Konita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Baik, karena kajian pagi ini sudah selesai, bagi Kak Konita dan teman-teman yang hendak melanjutkan agenda selanjutnya boleh meninggalkan Zoom. Namun untuk anggota PM Izin Kanto kami. masih dimohon untuk tetap berada di Zoom ya karena masih ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan terkait pengumuman Summerfest dan juga kelas tahsin. Mari kita tutup majelis ilmu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif seluruh peserta. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di agenda PM Kanto selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya, udah siap. Baik Boleh. teman-teman yang masih standby, udah. Kita lanjutkan ke agenda internal. Pengumuman pemenang online Summerfest PM Kanto. Mungkin Mbak Nanda silahkan. Alhamdulillah, makasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi di acara Summerfest kita. Kali ini kita mau umumin nih siapa yang bakalan menang dari lomba video kreatif. Eh, boleh di next? Ding 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 ding. Deg-degan nggak? Siapa ya? Ya, selamat untuk juara pertamanya. Karena di sport tidak ada yang ikut kategori ini, jadi kita tiadakan. Selanjutnya untuk outdoor activity, pemenangnya adalah Tiara Kemalasari. Selamat ya Mbak Tiara. Lalu untuk project ada dari Kak Mita Rangkuti. Selanjutnya untuk juara favorit ada Balkis. Jadi untuk mbak-mbak yang menang, dimohon untuk mengkontak admin IG atau pengurus PM kantor. Selamat ya. Yeay. Baik, untuk berikutnya yaitu kita ada pengumuman dari Tahsin. Saya akan persilahkan kepada tim Tahsin untuk memberikan pengumumannya. Silakan Mbak Emi, onegaishimasu. Hai, makasih banyak Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi dari Divisi Tahsin PM Kanto 2026-2027. Menginformasikan kepada Salihah Taci di PM Kanto bagi yang ingin belajar Al-Quran eh, lebih jauh lagi, bisa ikutan gabung di kelas Tahsin PM Kanto.
yang rencananya akan dibuka di tanggal 8 September 2026 ini. Terkait alur pendaftarannya, nanti akan kami posting di grup PM Kanto. Dan ini sekilas informasi untuk jadwal rencana kelas 1 tahun ke depan. Itu ada offline kelas di hari Rabu jam 9.30 sampai 10.30. Kemudian ada 2 pilihan online kelas di Selasa jam 10 sampai jam 11 dan di hari Kamis di jam 9 sampai jam 10. Kami tunggu kehadiran Mbak-mbak Soleha sekalian di kelas Tahsin PM Kanto 2026-2027. Insya Allah Allah mudahkan langkah kita untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita selalu bersama Al-Quran dan mudah-mudahan Al-Quran juga yang akan menjadi penerang kubur dan penuntun kita ke jannahnya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di kelas Tahsin PM Kanto. Terima kasih Mbak Nanda, Mbak Emi. Alhamdulillah dengan disampaikannya terkait kelas tahsin tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak Pungki. Jazakillah khair Terima Mbak kasih Pungki. semuanya. Terima kasih. Sukari sama Desta. Terima kasih sudah hadir meramaikan kajian hari ini. Bye-bye. Bye-bye.